Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Buranum ingatkan kembali ya. Ayo anak-anak semangat melakukan sholat 5 waktu sehari, sholat duha, hafalan hadis bekerja harus rapi, mengaji dan membantu ayah bunda. Nah, untuk pekan ini hafalan hadis bekerja harus rapi. Tolong direkam ya dan dikirimkan ke Buranum. Boleh lewat Google Classroom ataupun kalau susah boleh lewat WA. Buranum tunggu ya hafalan hadisnya. Marilah kita mengulang kembali hafalan hadis bekerja harus rapi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai anak-anak ya. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Kalau kemarin subtema 1 dan 2 kita sudah belajar tentang berbagai macam hewan di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berbagai macam tumbuhan di sekitar kita. Tahukah kamu tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia? Tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan yang sejuk membuat udara menjadi bersih. Jika lingkungan sejuk dan udara bersih, maka kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ayo pelajari manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia. Nah, seperti halnya hewan, tumbuhan juga mempunyai manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah tumbuhan bisa membuat lingkungan menjadi sejuk, bisa membuat udara menjadi bersih sehingga kita merasa aman dan nyaman. Nah, sekarang pembelajaran 1. Ada banyak tanaman di halaman sekolah Laras. Tanaman tersebut membuat udara menjadi sejuk. Selain ada banyak tanaman, halaman sekolah Laras juga bersih dan indah. Nah, silakan anak-anak melihat gambar. Ini adalah halaman sekolah Laras. Di dalam gambar ini ada banyak tanaman di halaman sekolah. Ya, suasananya juga nyaman, sejuk. Nah, banyak tanaman di halaman sekolah Laras. Bagaimanakah menurutmu keadaan halaman sekolah yang seperti itu? Nah, menurut kalian kalau misalnya halaman sekolahnya seperti ini, bagaimana ya suasananya? Tentu sangat nyaman dan menyenangkan. Kalau kita berada di halaman sekolah yang bersih, asri, dan sejuk seperti ini.
Sekarang, coba amati tanaman di halaman rumah atau halaman sekolah. Tuliskan tanaman yang ada di halaman rumahmu atau di halaman sekolahmu. Nah, ini nanti anak-anak silakan mengamati di lingkungan rumah masing-masing. Ada tanaman apa saja ya yang tumbuh di sana? Silakan nanti ditulis di sini. Selanjutnya halaman 92. Bacalah teks berikut dengan suara keras dan nyaring. Nah, anak-anak sekarang membaca ya semuanya, mengikuti Bu Ranum. Bacalah dengan suara keras dan nyaring. Di taman banyak pohon rindang. Bermain di bawah pohon rindang sungguh menyenangkan. Di taman juga banyak bunga. Memandang taman yang banyak bunga sungguh menyenangkan. Tumbuhan di taman membuat taman jadi indah. Kerapian dan kebersihan taman harus dijaga. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai bacaan tadi. Nomor 1. Apa yang banyak terdapat di taman? Di taman banyak pohon rindang. Nomor 2. Bagaimana suasana bermain di bawah pohon? Bermain di bawah pohon rindang sungguh menyenangkan. Nomor 3. Apalagi yang banyak di taman selain bunga? Selain bunga, ada apa lagi yang banyak terdapat di taman? Selain bunga ada juga pohon rindang atau tumbuhan-tumbuhan lain yang ditanam di taman. Bagaimana keadaan taman yang banyak tumbuhan? Nah, kalau di taman banyak tumbuhan, keadaannya bagaimana? Sungguh menyenangkan. Dan taman menjadi indah. Nomor 5. Siapa yang harus menjaga kebersihan dan kerapian taman? Yang harus menjaga adalah semua pengunjung taman. Nah, sekarang bacalah bacaan di bawah ini. Lingkarilah kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, untuk bagian yang ini kita lingkari dulu mana yang seharusnya memakai huruf kapital. Ya, ini Bu Ranum sudah memberi contoh, anak-anak silakan melingkari di bukunya masing-masing. Kita lingkari, H harusnya ini huruf besar karena di awal kalimat. L harusnya besar karena nama orang. Selain H ada huruf D, A, D, dan A lagi. Ini harusnya kapital karena berada di awal kalimat. Nah, nanti kalau kalian ingin mencoba menulis kalimat ini menjadi huruf tegak dengan huruf tegak bersambung, silahkan ya, bisa dicoba sendiri. Dan satu lagi anak-anak, tanda baca yang benar untuk setiap kalimat yang seperti ini adalah tanda titik. Nah, jadi silakan di setiap akhir kalimat anak-anak memberi tanda titik. Ini ya, berarti belakangnya sini diberi semuanya tanda titik. Nah, seperti ini ya anak-anak.
Baik, kita lanjutkan halaman 94. Pohon jeruk di halaman rumah Laras berbuah lebat. Laras memetik buahnya dan membuat minuman es jeruk peras. Saat memotong buah jeruk, Laras memperhatikan irisan jeruk. Bentuknya tampak menarik. Laras ingin meniru irisan jeruk dengan menggunakan plastisin. Coba perhatikan cara Laras membuat irisan jeruk dari plastisin. Nah, ini plastisin yang diperlukan adalah plastisin yang berwarna kuning, oranye, dan putih. Cara membuatnya seperti ini. Dibuat kecil-kecil sebanyak 4 buah bulir jeruk menggunakan plastisin warna kuning. Kemudian membuat kulit jeruk dari plastisin warna putih dan oranye. Kemudian ditempelkan plastisin putih dan oranye secara memanjang. Lalu tempelkan juga bulir jeruk yang sudah dibuat tadi pada plastisin putih dan oranye. Jadilah irisan jeruk seperti ini. Kalau anak-anak nanti ingin mencoba, silakan ya, bisa mencoba sendiri. Sekarang, muatan matematika. Ibu mengajak Laras ke pasar membeli wortel. Pedagang wortel menimbang wortel dengan timbangan. Timbangan yang dipakai adalah timbangan meja. Satuan yang digunakan untuk menimbang adalah kilogram atau ons. Nah, anak-anak perhatikan ini dan diingat-ingat, dihafalkan ya. Ini adalah satuan berat. Yang kita pelajari adalah baru yang ini. Ya, sebenarnya masih banyak satuan berat yang lain, tapi untuk sekarang yang dipelajari hanya ini dulu. 1 kilogram atau disingkat kg sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Ini harus kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita akan mengubah satuan dari ukuran berat dalam soal-soal berikut ini. 1 ons sama dengan berapa gram? Nah, ini tadi sudah ada ya. 1 ons sama dengan 100 gram. Tinggal anak-anak menambahi nolnya 2. Nah, sama juga untuk soal yang di bawahnya. 3 ons sama dengan 300 gram. 6 ons sama dengan 600 gram. 4 ons sama dengan 400 gram. Mudah ya anak-anak, tinggal anak-anak menambahi 2 nol di belakangnya. Ini kalau ons menjadi gram. Nah, sekarang soal di sampingnya ini adalah mengubah ons menjadi kilogram. Anak-anak bisa lihat di sini sebagai acuan. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kalau ini dibalik, sama saja. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, berarti jawabannya ini ya. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Tinggal mengurangi nolnya 1. 40 ons sama dengan 4 kilogram. 70 ons sama dengan 7 kilogram. 20 ons sama dengan 2 kilogram. Sudah paham atau belum anak-anak? Kalau misalnya masih ada kesulitan, nanti dipelajari lagi ya, atau boleh bertanya kepada ayah dan bunda.
Nah, sekarang halaman 96. Soal cerita. Bu Ranum sudah memberi contoh, silakan anak-anak menulis seperti contoh dari Bu Ranum. Kita mulai dari nomor 2 yang A. Paman Jajang membeli wortel sebanyak 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 10 ons wortel. Berapa ons berat wortel yang dibeli Paman Jajang? Nah, yang ditanyakan adalah ons. Berarti dalam pengerjaannya nanti setiap satuannya juga harus ons. Kebetulan di sini sudah ons ya, jadi sudah tidak perlu kita mengganti lagi. Yang dibeli Paman Jajang tadi adalah 2 kantong plastik wortel ya. Setiap kantongnya berisi 10 ons. Kalau belinya 2 berarti 10 onsnya juga ada 2. Ini kita tambahkan 10 ons tambah 10 ons sama dengan 20 ons. Kemudian yang B, Laras membeli 1 kemasan stroberi dengan berat 3 kg. Laras juga membeli 1 kemasan kecil stroberi dengan berat 5 ons. Berapa ons berat stroberi yang dibeli Laras? Nah, yang ditanyakan adalah berapa ons. Berarti satuan yang ada di atasnya ini, kalau beda berarti kita ganti menjadi ons. Kita samakan ya. Yang sudah ons, ini 5 ons, biarkan saja. Nah, ini yang belum ons. 3 kg kita ganti menjadi ons dulu. Sama dengan 30 ons. Nah, kalau sudah sama, ini 30 ons, ini 5 ons, baru kita jumlahkan. 30 ons tambah 5 ons sama dengan 35 ons. Oke, sekarang nomor C. Sekarang yang C. Ibu punya beras sebanyak 5 kg. Lalu ibu membeli lagi beras 20 ons. Berapa ons seluruh beras yang dimiliki ibu? Nah, yang C ini sama dengan yang B tadi. Yang ditanyakan adalah berapa ons. Anak-anak harus melihat ya, yang ditanyakan nanti ditanyakan dalam satuan ons atau kilogram atau gram. Nanti kita menyesuaikan. Nah, sekarang kita lihat yang 20 ons sudah ya. Berarti tidak kita ubah lagi. Nah, yang ini yang harus kita ubah 5 kilogram. 5 kilogram sama dengan 50 ons. Nah, kalau sudah sama 50 ons, 20 ons, satuannya sudah sama, baru kita jumlahkan. 50 ons tambah 20 ons sama dengan 70 ons. D. Pak Herlan memiliki 2 keranjang jahe. Keranjang pertama beratnya 4 ons. Keranjang kedua beratnya 200 gram. Berapa gram berat kedua keranjang? Nah, ini yang ditanyakan adalah dalam satuan gram. Berarti yang di atasnya ini keduanya harus gram semua. Yang 200 gram sudah benar, tidak perlu kita ubah. Tinggal yang ini 4 ons, kita ganti menjadi satuan gram. 4 ons sama dengan 400 gram. Nah, sekarang keduanya sudah sama-sama dengan satuan gram ya. Kita jumlahkan. 400 gram tambah 200 gram sama dengan
600 gram. Sekarang yang E, kantong plastik pertama berisi 2 kg apel. Kantong plastik kedua berisi 10 ons apel. Kantong plastik ketiga berisi 1000 gram apel. Jika Bu Harni membeli kantong plastik kedua dan ketiga, berapa ons apel yang diterima? Kita lihat dulu. Yang ditanyakan adalah berapa ons. Berarti satuan yang ada di atasnya semuanya harus ons. Tapi kita lihat yang dibeli oleh Bu Harni adalah plastik kedua dan ketiga. Berarti yang pertama ini tidak usah kita hitung ya. Yang kita hitung hanya plastik kedua dan ketiga. Kita lihat plastik kedua 10 ons. Sudah ons ya, berarti kita biarkan. Plastik ketiga 1000 gram. Nah, ini yang harus kita ubah menjadi satuan ons. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, sekarang sudah sama-sama dalam satuan ons. 10 ons tambah 10 ons sama dengan 20 ons. Nah, begini ya anak-anak ya caranya mengerjakan soal cerita. Silakan anak-anak bisa mencontoh tulisan dari Bu Ranum. Kalau belum paham, boleh bertanya kepada orang tua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 1 cukup sampai di sini dulu. Kalian setelah ini silakan menyimak video untuk pembelajaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.